Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru menjelang laga menghadapi PSM Makassar, teman-teman. Nah, ini tentu saja banyak persiapan yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh Bojan Hodak dan skuad Persib Bandung, yang mana ya di sini juga Bojan Hodak nampaknya mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk dari Bobotoh, dan juga kan setiap laga demi laga itu ada evaluasi. Nah, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa memang Persib Bandung skuadnya sedang ya kenapa banyak yang cedera gitu ya, banyak yang mungkin sakit. Nah, ini juga ada pola latihan fisik yang harus ditingkatkan menurut Bojan Hodak. Jadi ya awalnya mungkin standar saja, tapi sekarang agak lebih ditingkatkan untuk ketahanan fisik dan kebugaran tubuh, kata Bojan Hodak gitu ya. Jadi mulai dari kemarin ya asisten pelatihnya Miro Pesis juga sudah berbicara bahwa ya mungkin ada sesuatu yang akan kita rubah lah dari pola latihannya gitu teman-teman. Nah, ini mungkin ya setidaknya berarti aspirasi kita tersampaikan gitu ya, bahwa kemarin banyak yang menganggap bahwa aduh ini fisiknya keteteran gitu ya, atau ya ketinggalan kalau misalkan sprint gitu ya. Nah, ini mungkin akan diperbaiki oleh Bojan Hodak juga dari mulai body balance-nya, jadi tidak teririwit lah, jadi nggak gampang jatuh ketika didupak gitu ya. Nah, ini ya mungkin akan dibenahi dari segi taktik dan strategi juga teman-teman. Jadi ini juga ya dari berbagai hal, dari mulai pemain mudah-mudahan tidak banyak yang cedera lagi, karena ini masih panjang perjalanannya, juga masih mungkin ya membutuhkan seluruh tenaga baik dari skuad Persib Bandung maupun dari faktor lainnya teman-teman. Nah, ini juga Bojan Hodak yang mengingatkan kembali bahwa ya selain faktor daripada taktik dan strategi yang sudah diterapkan kepada skuad Persib Bandung mudah-mudahan bisa dijalani dengan baik oleh seluruh pemain Persib Bandung. Bojan Hodak juga mengharapkan satu hal yang di luar faktor permainan, yaitu supporter teman-teman. Nah, ini Bojan Hodak menginginkan bahwa Bobotoh ini atau supporter Persib ini seperti supporternya Persija Jakarta katanya, yang selalu penuh datang ke stadion, lalu juga memberi semangatnya ya luar biasa gitu ya. Jadi Bojan Hodak juga memperhatikan sepak bola Liga 1 Indonesia ini bukan hanya dari ya pemainnya saja, dari klubnya saja, bahkan sampai supporternya pun ya ini ikut dalam pemantauan gitu. Nah, ini Bojan Hodak juga menyampaikan secara belak-belakan, ayolah katanya kita minimal contoh ke Persija Jakarta gitu ya, untuk ya supporternya kenapa bisa riuh, karena itu salah satu faktor ketika pemain lagi capek, ketika pemain lagi banyak cedera, ya kalau supporternya banyak mendukung, nah ini menjadi obat tersendiri lah biar pemainnya juga semangat lagi gitu teman-teman. Bahkan ya manajemen Persib Bandung sendiri sekarang kan sudah menurunkan harga tiket, sudah memberikan ya banyak keuntungan dari bundling, lalu juga tiket bisa beli satu atau minimal setengah musim full dari putaran kedua kemarin gitu ya, sisa 7 pertandingan lagi laga kandang bisa dibeli secara full dengan harga yang lebih murah daripada beli satuan. Tapi harga per laga juga atau laga tiket satuan ini juga sudah murah teman-teman. Nah, ini juga saya punya sedikit cerita gitu teman-teman, sedikit ya wawasan baru lagi buat Bobotoh semua. Kenapa tiket Persib sekarang bisa diturunkan, padahal sebelumnya justru lebih naik gitu ya, naik dan memang penonton juga kita rasakan Bobotoh lebih sedikit yang ke stadion, apalagi belum ditambah musim-musim kemarin tuh ya teman-teman Bobotoh menepi dan lain sebagainya untuk sebagian komunitas. Tapi sekarang komunitas sudah datang, harga tiket bisa murah, lalu parkiran juga kan sekarang berasa ya murah juga gitu ya, parkir di dalam stadion dan lain sebagainya. Untuk penukaran tiket semakin dekat. Apa rahasianya? Nah, ini juga untuk manajemen yang sekarang saya tidak
disebut orang per orang gitu ya, tapi ya seluruh komponen manajemen yang sekarang itu ya baik gitu ya, positif untuk visi kedepannya. Jadi seluruh SOP daripada manajemen Persib yang sebelumnya banyak dirubah teman-teman. Jadi dari mulai kenapa kita tidak nurunin harga tiket, katanya bisa jadi dirubah ya, walaupun mengorbankan hal yang lain, tapi itu tidak berdampak kepada teman-teman boboto lah atau kepada penonton. Yang penting mah penonton dapat harga murah, tos wa eta nu apal nama. Untuk yang lainnya mah nggak perlu dibahas lah gitu ya. Jadi ya nu penting mah tiket murah bisa kebeli, sudah gitu. Itu saja yang perlu diketahui. Nah ini juga dari mulai sekarang kan parkir sudah pakai untuk sistem otomatis, gate otomatis gitu. Nah ini juga SOP-nya sudah dirubah bahwa ya sudahlah kita memakai yang kalau mau modern sekalian gitu ya. Jadi jangan ada lagi memutus rantai-rantai beberapa ormas gitu ya. Ormas kalau memang mau tetap bergabung kan masih ada menjadi steward dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga sedang dirubah satu per satu, bahkan ya sekarang pun kan musim ini, sebelum selesai musim inilah insya Allah itu sudah punya training ground baru untuk Persib Bandung. Nah ini juga SOP-nya dirubah. Yang sebelumnya ya udah kita bangun tesnya dulu atau bangun ini dulu, bangun itu dulu, jadi masih banyak perencanaan. Nah sekarang oleh manajemen yang baru saat ini itu dipotong gitu ya, untuk yang wah ini kelamaan nih, wah ini harus eksekusinya sekarang aja dipercepat. Nah inilah yang dirubah SOP-nya, sehingga ya udah didahulukan training ground dulu gitu ya, yang penting punya tempat latihan lah gitu. Nah baru yang lain-lainnya menyusul. Dan ini juga banyak perubahannya teman-teman, bisa terasa dari mulai sponsor sekarang kan sudah mulai masuk nih. Nah ini ada hal baru juga yang mungkin teman-teman menarik untuk diketahui. Jadi untuk yang manajemen sekarang berubah SOP mengenai sponsor gitu. Jadi sponsor juga kalau yang dulu gitu ya, manajemen yang dulu sponsor harus punya punya dana berapa, yuk join dengan kita. Kalau enggak, kalau sekarang dibalik, nggak kayak gitu lagi, nggak kayak punya dana berapa join kita, enggak. Tapi yang sekarang SOP-nya mungkin dirubah, jadi ya sudah yuk sama-sama bangun, tapi yang bisa diberikan apa ya kita bisa berikannya sekian. Jadi ya berapapun dana yang ada disediakan, ya udah gitu ya join. Jadi ya inilah mungkin beberapa yang dirubah di manajemen sekarang. Yang penting mah dapat pemasukan dulu, karena ada beberapa hal yang akan dilakukan. Jadi tidak istilahnya tuh menurunkan gengsi lah kepada sponsor terutama. Jadi sponsor-sponsor yang ada beberapa, kalau dulu yang penting gede masuk. Nah untuk keberlangsungannya kan nggak lama. Kita tahu ada nama bank gitu ya, nama bank yang mungkin mirip-mirip nama tokoh Disney atau tokoh apa gitu ya, kita tahu lah dulu ada gitu ya di bawah ini. Nah itu tiba-tiba kan bangkrut banknya, lalu juga ya segala macam. Namun memang dia jor-joran gitu, ngasih berapa M gitu ya, berapa puluh M. Nah tapi kan tidak jangka panjang. Nah kalau yang sekarang ya udah nggak apa-apa, yang kecil aja, terserah mau memang dia bisanya setengah musim, satu musim, atau berapa lama. Nah ini yang penting masuk dan bisa join. Contohnya sekarang kan jadi ada t-shirt lah, jaket lah, dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi satu hal yang baru karena SOP-nya juga dibikin baru teman-teman. Jadi ya saya pikir banyak hal positif juga gitu ya. Jadi ya kalau melihat situasi seperti ini, saya juga yakinlah 2 tahun atau ya sampai 3 tahun ke depan jika dikasih kesempatan ya akan berkembang lah Persib. Jadi tidak mentok di manajemen yang lama saja, tapi kita kasih kesempatan untuk manajemen yang baru ini untuk lebih berkarya gitu ya, menelurkan ide-ide kreatif khas anak muda gitu. Makanya ya kita doakan saja yang terbaik teman-teman. Ada terobosan apa lagi nih dari manajemen, yang mana kan sudah dijanjikan mudah-mudahan secepatnya bisa
beli tiket Persib masuk ke stadion tanpa tiket gelang. Jadi hanya scan tiket barcode lewat HP dan juga di pemindaian wajah gitu ya, atau face recognition. Jadi ya itu juga lumayan harganya, satu alatnya juga lumayan teman-teman. Nanti lah kita bahas kalau untuk masalah itu, karena mungkin kan ini juga belum ada vendornya, belum ada lelangnya siapa yang mau, sehingga ya nanti berubah-ubah untuk harga satu alatnya. Jadi ya nanti kita tunggu saja lah masalah itu mah teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.